Dek, ini kita ngobrolin seputar bagaimana sih pandangan atau pendapat perempuan Batak terkait beberapa topik itu, baik itu mengenai sinamot, jodoh, rokap, karir atau apapun juga nih, ya kan? Nah, boleh kenalan dulu nggak nih? Kita perlu kenalan lah. Setiap tamu yang kita undang sini pasti dikenalkan dulu. Boru apa, mamanya boru apa, dan seterusnya. Sebelumnya aku Febrina Situmorang. Ya, asal aku lahir dari Medan, tapi kampung orang tua di Sidikalang. Kalau mama dari Muara, mama aku Boru Sianturi. Boru Sianturi. Yes, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian tinggal sekarang di? Kalau aku domisili sekarang di Bekasi ini. Oh, di Bekasi ya. Oh iya, di Bekasi. Febri kan Boru Situmorang, berarti Sipituama berarti ya? Yes. Sipituama, Siringo-ringo, Situmorang, Sinaga, gitu ya? Iya, Rumah Pea. Rumah Pea, terus apa lagi? Lumban Nahor. Lumban Nahor, emang ada marga Lumban Nahor? Ada sih. Tapi aku nggak tahu. Oh, suaranya ada gede-gede. Oh iya, jadi Sipituama ya. Berarti yang pasti udah tahu dong, misalkan ini Situmorang itu masuk mana aja gitu ya. Nah, terus mama Boru apa? Sianturi. Mama Boru Sianturi. Sianturi itu apa aja sih ini persatuannya? Sianturi itu sama kayak Simatupang, Siburian. ya, sama dengan itu aja saya pun ingatnya. Raja Kutub enggak ya? Enggak, beda. Beda ya. Berarti Simatupang, Siburian, Sianturi, cuma 3. Sianturi 3 ya tadi. Persadaannya apa nih, Pak? Togatoro kalau nggak salah. Tugator. Simatupang. Simatupang. Berarti Simatupang masuk dong di dalam. Masuk. Berarti Simatupang, Sianturi, Siburian. Siburian. Jadi cuma 3 itu doang. Cuma 3 ya. Oke. Baik. Kampung kita dari? Kalau aku lahirnya dari Medan. Dari Medan. Tapi kalau bapak dari Sidikalang. Sidikalang. Jadi Persidikalang dong. Yes. Aslinya dari Jumatobu. Jumatobu di Sidikalang. Tapi opung sudah merantau di Jalan Batu Kapur. Jalan Batu Kapur di Medan. Enggak, di Sidikalang juga. Oh, di Sidikalang. Iya, di kotanya. Nah, berarti asalnya dari mana sih sebenarnya? Kalau aku memang asal Nah, dari opungnya? Opung Opung. dari Sidikalang. Dari Sidikalang. Oh, berarti Sidikalang luas ya? Berarti Iya, banyak ya. Berarti sering ke Sidikalang dong. Sering. Oke. Minum dulu lah. Oke. Ya. Mama dari Muara. Ya. Dari Muara. Tahu nggak Muara itu di mana? Ya sampai sekarang aku karena belum tahu ya dan nggak pernah ke Muara, aku nggak tahu bang. Jadi deknya ada bisa Muara. Jadi mau sebenarnya Muara dan Ibu tahu ada posisinya dia di Danau Toba? Aku nggak tahu ya, karena belum pernah. Aduh, ya bang bisa. Pernah. Aduh. Jadi. Karena juga meninggal opung kemarin, aku belum nggak ikut datang. Ya makanya mulai besok kamu langsung pulang ke Muara dulu biar tahu. Ntar ditanyain kamu, Mama asalnya dari mana? Dari Muara. Muara di mana? Aku nggak tahu. Nah bingung kita kan. Ya oke. Terus kemudian terkait masalah kampung sudah nih. Opung dari Sidikalang, ya, opung dari Sidikalang. Kalau opung Boru berarti ada di Muara. Iya. Ada di Muara. Nah, sekarang posisinya di Bekasi ya? Iya. Di Bekasi, domisili di Bekasi. B, terkait masalah Batak lah. Kamu sebagai yang terlahir sebagai orang Batak, kamu bangga sih sebenarnya sebagai orang Batak? Bangga dong. Apa yang kamu banggakan dari orang Batak sebenarnya? Banyak. Kalau orang Batak itu dari ciri khasnya, dari cara kita berbicara. Gitu. Jadi dimanapun aku berdiri ya, kalaupun orang menganggap sedikit kecilnya, kau orang Batak ya gitu. Tapi aku merasa bangga gitu. Bangga ya. Bukan berarti kalau ditanyain kamu orang Batak itu bukan berarti mereka beranggapan negatif loh, atau bagaimana? Enggak juga, enggak. Itu sedikit orang aja sih bang. Jadi ada yang beranggapan negatif gitu maksudnya? Ada, karena orang Batak kan mungkin pemikiran orang kayak terlalu kampung-kampung gitu. Semuanya kan berasal dari kampung. Ya, ada juga kan pemikiran yang nggak suku kita gitu. Bahkan Jakarta aja dulu kampung. Ya, karena banyak aja orang kesini jadi kota dibikinkan, banyak pembangunan. Nah itu dia maksudnya kan. Jadi semuanya berasal dari kampung. Oke. Ini saya pengen ngomongin masalah
jodoh dulu. Sekarang umur kamu udah berapa? Puji Tuhan ya udah 26 Bang. 26 tahun. 26 tahun. Pas 26 tahun atau Iya, baru bulan 2 kemarin. Bulan 2 kemarin ya. Berarti udah lewat lah ya. Berarti udah mau jalan 27 dong ini. Ah ya. Kamu baru anak berapa sih sebenarnya? Anak kedua, cewek satu-satunya dari 3 bersaudara. Di tengah-tengah. Berarti yang paling sulung sudah menikah? Belum, di tahun ini Bang. Di tahun ini. Terus ini kan Polan Boru Sasada. Ya. Boru Sasada hanya Boru ya, hanya Iya. cewek satu-satunya yang ada di keluarga si Ade gitu kan. Benar. Nah sekarang udah umur 26 tahun. Terus mama gimana sih? Atau orang tua gimana sih sekarang udah umur, apalagi kemarin kan pada saat ulang tahun yang ke-26 tuh sudah ada omongan bagaimana nih? Kalau omongan pasti Bang, selalu ada. Apa? Selalu ada disuruh cepet nikah. Ya Biasanya apa sih cepat nikah karena alasan apa? Biasanya ngomong apa? Biasanya kan gini, cepatlah kamu menikah Boru karena begini, ada nggak seperti itu? ada. Apa katanya? Salah satunya karena faktor orang tua aku juga udah nggak muda, Iya udah maksudnya tua gitu. kira-kira seperti apa sih nan tulang ngomongnya dari kampung? Cara ngomongnya gini, Iya. kapan ya kalian nikah? Karena kan belum ada yang nikah kami Bang. Allah. Nah, jadi cepatlah kalian nikah. Nanti sampai aku udah pakai tongkat baru nikah. Soalnya cuman kami yang belum punya cucu gitu. Terus kamu sih? Ya udah, kadang aku jawab ya udah Mak, kalau besok nggak hujan aku nikah gitu. Kalau besok nggak hujan, dia justru pas hujannya enak nikah ya enggak? Enggak deh Bang. Cuman ya gitu sih. Aku cuman mau bales ya karena memang orang mama juga bilang siap abang harus lanjut tahu gitu. Iya. Udah, aku Berarti dari sisi orang tua sudah menyarankan supaya segera menikah. siap. Bener. Nah, terus pertanyaan, emang kau sudah punya pacar? Udah. Baru apa lagi? Marga apa pacarmu? Kebetulan ya si calon bukan orang Batak kita. Karo. Batak Karo. Ya nggak apa-apa, berarti kan ada Batak ya kan? Iya. Tapi sudah punya pacar. Sudah Bang. Misalkan ada orang udah jelas belum kapan kalian mau nikah tuh sama Udah jelas. kapan katanya? Tahun depan. Yakin tahun depan? Amin lah. Tadi sudah ngomong. Misalkan ada orang Batak datang ke sini tiba-tiba suka sama kamu terus bilang, "Dek Febriani ya. Sekarang nikah yuk, mau nggak?" Tiba-tiba. Tergantung Bang. Tergantung apa nih? Nah kalau memang dia serius terus dia ngajak aku dia maunya aku bawa ke orang tua aku dan aku begitu juga sebaliknya ya intinya yang mana yang cepatnya aja gitu. Nah, terus kau tinggalin si terus Sebenarnya enggak sih. Iya, enggak ini simpel aja. Terus kau tinggal Marga apa sih? Sembiring. Nah, terus kalau datang tiba-tiba Marga ginting lah gitu kan sini. Karena kan baru tahun depan nanti Marga sembiring itu. Yang Tiba-tiba kan kau bilang tadi tergantung mana yang cepat. sebenarnya sih Bang, karena udah memang disuruh cepat nikah juga. Aku berpikirnya sekarang ya udahlah mana yang datang aja yang cepat yang serius gitu. Serius. Berarti itu pastilah kalau misalnya tiba-tiba datang gitu kan. Ya kalau memang ada yang serius sekarang pun ya udah Ya udah. Tapi kalau misalnya nggak ada juga ya kita nunggu yang si calon. Iya. Jadi teman-teman Karena kan perempuan butuh kepastian yang jelas juga. Lah iya. Teman-teman, jadi kalau misalnya nih ya kan ada yang suka sama Febriani sorry. Datang aja nih, langsung aja lamar dia itu katanya langsung mau dia kalau dia suka juga kan. Tergantung juga Bang orang tuanya. Setuju nggak? Oh iya, setuju atau enggak ya. Jadi memang perlu persetujuan dari orang tua ya? Ya, itu paling itu poinnya. Poinnya ya. Jadi misalnya ternyata lah, ini contoh. Kamu suka sama seseorang misalkan dan orang tua nggak setuju. Gimana? Kamu udah sayang banget nih sama cowok, gimana? Jujur Bang, aku orangnya yang nggak pernah dan takut dengan orang tua ya. Jadi kalau memang ada orang pun, kalau keluarga aku yang nggak setuju terutama orang tua, ya mau gimana? Karena sekalipun saya menjalani rumah tangga, tapi berkat dari orang tua itu perlu. Artinya Aku orang tua lebih- itu harus tetap dilibatkan ya? Ya, gimana pun. Bukan dalam rumah tangga, tapi ya kalau memang orang tua nggak setuju ya aku nggak bisa. Saya tahu setiap orang tua pasti mendukung apa yang menjadi keinginan anak-anaknya. Tapi kita kondisikan dulu bila mana orang tua tidak setuju dengan si calon A
begitu ya. Padahal kamu udah sayang banget dengan si calon A. Apa yang harus kamu lakukan sebagai perempuan Batak? Karena kalau di orang kita Batak atau di orang Kristen bilang pati palimahon ikut pasang apa mudo na kerasmu asa martua jalalini ko mangul ditano nanya lehon ni Jehovah di Batari. Nah terus gimana? Ya kalau ada yang aku dapat kayak gitu bang, jodoh aku yang pertama memang aku suruh dulu nih si calon usaha gimana ngambil hati bapak mama dulu. Oh iya ya. Kalau andai kata pun orang tua nggak setuju ya gimana bang? Mungkin nggak jodoh. Oh, mungkin nggak jodoh. Terus keluar lagunya siapa sih? Lagunya Elo. Mungkin kisah kita telah usai. Aduh ya mang. Ya, kira-kira seperti itu ya. Berarti pentingnya komunikasi sama orang tua, dilibatkan orang tua dalam setiap apapun yang kita lakukan, khususnya mengenai jodoh, begitu ya. Oke. Terus kemudian terkait masalah targetnya kamu sebenarnya nikah itu sebelum menginjak di umur sekarang. Kamu tuh pengen menikah di umur berapa sih kemarin? Sebenarnya aku nggak punya target bang untuk berumah tangga. Karena gini, kita target, contohnya gini bang, aku targetkan aku nikah di umur 28 tahun, tapi Tuhan berkehendak aku misalnya nikah di bawah umur 28 tahun kan kita nggak tahu juga. Iya, maksudnya sebagai manusia kamu punya target ya, tapi kan tetap Tuhan yang menentukan. Iya. Ada nggak misalnya, pengen banget nih di umur 25 tuh nikah gitu. Ya kan, kalaupun misalnya nggak sampai 25 kan itu nggak bisa. Tapi aku punya ya minimal jangan sampai 28 tahun. Oh 28 tahun ya, amin. Jangan sampai 28 tahun ya. Ya makanya buru-buru lah ya si apa namanya, Laisen Biring langsung lamar lah itu ini kan, adikku ini biar cepat-cepat kalian menikah kan gitu kan. Tapi udah jadian. Saya penasaran nih. Iya. Mereka Sembiring itu menyatakan perasaan ke kamu ke mana kemarin? Jadi karena dewasa ya kita bukan anak kemarin sore ya bang ya, yang menyatakan cinta aku sayang sama enggak. Cuman dia ya mengatakan aku mau serius. Kebetulan kita sama-sama di tahap kita ditinggal nikah pernah. Oke. Gimana lah si Sembiring itu ngomong? Jadi ya dia ngomong aja spontan, dia bilang aku nggak mau lagi main-main. Oke, terus? Aku mau serius ya, kalau memang kamu mau serius ya yuk kita buat komitmen gitu. Komitmen doang, tapi komitmen dan memang sama-sama. Dan dia juga udah dia ngomong aku sayang sama kamu kayak gitu nggak? Enggak, dia ngomong kayak gitu. Pernah dia ngomong. Cuman kalau dalam dia nembak itu dia nggak ngomong gitu. Kayak gimana? Cuman dia ngomong keseriusannya ya aku udah kenal, karena kita kebetulan udah kenal lama bang. Kenal lama ya? Oke, terus? Dulunya cuma teman doang biasa. Ya udah, jadi karena dia tiba-tiba kita ada komunikasi lagi dan jalan kayak biasa, ya udah dia bilang langsung aku bukan anak lagi dan aku memang mau serius. Kalau kamu serius dia kita serius. Berarti tidak ada yang namanya deklarasi aku sayang kamu Febriani Borus Tumorang untuk pengen menjadi ayah dari anak-anak kita nanti. Menurut aku itu udah alay banget ya. Lebay ya? Iya, karena abang suka lebay sih sebenarnya ya. Oke. Berarti intinya sayang sama dia dan kita berharap semoga nanti Febri menjadi jodohnya Laisen Biring ya. Amin. Nah jangan lupa nanti diundang. Yes. Oke. Ini kan aku akan menikah. Kamu punya rencana anak berapa nanti? Oh nggak banyak-banyak bang, cukup 3 aja. 3? Kenapa nggak? Kenapa harus 3? Kenapa? Karena 2 aku izinkan merantau, ya 1 jangan. Pengen aja gitu, nggak usah lewat dari 3 gitu. Nah, terus kalau misalnya Laisen Biring pengen 10 gimana? Aduh jangan lah bang. Karena gini, di orang Batak itu punya filosofi anak koki doang ngurau dia. Yes. Bener nggak? Makanya kenapa di zaman dulu khususnya keluarga-keluarga orang Batak itu anaknya ada yang 10, 12, 14, bahkan ada 18. Iya. Ya kan, karena ya itu tadi anak koki doang ngurau dia. Nah kenapa? Ya bikin aja kan. Apa susahnya bikin 10? Bikinnya bang, tapi melahirkannya susah bang. Oh iya sih. Lebih agak berat bang. Tanggung jawab ya. Iya, lebih tanggung jawab ya. Jangan asal melahirkan tapi nggak tanggung jawab. Iya. Tapi siapapun yang namanya orang tua udah pasti bertanggung jawab lah buat anak-anaknya. Iya. Semoga ya bang. Oke. Nah itu menikah. Terus kembali di dalam pernikahan ini kan pasti ada dong yang namanya sinamot. Iya. Ya kan? Kalian udah ngomong sinamot belum ini? Kalau sinamot sih kemarin belum, karena kita belum ada pulang ke Medan.
just video call doang. Oke. telepon. Cuman ya kalau sinamot aku tuh tergantung pada orang tua sih bang. Karena menurut aku yang menentukan sinamot itu hanya orang tuaku. Iya, menentukan orang tua. Tetapi kan jangan salah, kalian sebagai pasangan itu kan perlu tahu bagaimana kemampuan kalian masing-masing. Betul nggak sih sebenarnya? Nah, bahkan ada beberapa apa namanya pasangan, mereka itu biasanya tuh saling berunding, saling menutupi, saling melengkapi. Bila mana misalnya si A tidak punya pasangannya tidak punya, dia pun menyerangkan seperti ini dan bagaimana. Nah, oke, ya untuk masalah sinamot memang yang ngomongin secara adat itu kan orang tua ya, kedua belah pihak ya. Itu biasanya ada margusip, marhoril dungding, terus dan segala macamnya itu. Kamu setuju nggak sih, Dis, kalau misalnya sinamot itu disesuaikan dengan profesi? Kalau menurut aku sih enggak ya bang. Kenapa? Nanti jadi banyak panglatu bang. Contoh gimana? Untuk yang laki-laki kenapa? Jadi kalau misalnya tergantung profesi, nah si cowok nggak sanggup, pasti batal nikah dong bang. Nah, jadi banyak panglatu dong. Iya betul juga sih. Berarti kamu nggak setuju ya? Nggak setuju. Nggak setuju sinamot disesuaikan dengan profesi. Iya, jadi kalau apa tuh kayak kata-kata dos niro hasbena saud. Godang laut dosiro hasbena saud. Itu dia. Iya kan? Berarti nggak setuju. Nah kalau sorry. Jadi kamu maunya sinamot itu disesuaikan dengan berat badan. No. Kalau 103 juta dong bang. Iya. Enggak lah. Sorry ya teman-teman ya. Cuma bercanda doang ya. Oh iya. Oke. Nah, karena kebanyakan gini deh. Jadi ada beberapa contoh kasus misalkan si perempuan itu adalah seorang dokter. Iya, seorang dokter, dan kebetulan memang ada laki-laki ini yang sayang sama dia itu ingin melamar dia. Kadang-kadang ketika dia ngomongin masalah sinamot, nggak mungkin lah seorang dokter itu katanya sinamotnya 10 juta. Ya oke lah gitu kan. 20 juta nggak mungkin, 30 juta nggak mungkin. Tapi nggak ngerti lah ya. Tapi ada katanya kasus contoh beberapa yang menyesuaikan sinamot dengan profesinya, gitu kan. Tapi kan menurut saya kalau misalnya ternyata si pihak laki-laki sanggup, ya kenapa enggak, gitu kan? Ya kita kan selalu mencoba memberikan yang terbaik lah buat pasangan kita gitu. Tapi bila mana tidak sanggup, apa yang akan terjadi kan seperti itu. Masa ya harus bisa. Gitu. Nah maksudnya pesan yang pengen saya sampaikan adalah apapun bisa kita lakukan gitu kan. Semuanya masih bisa dikomunikasikan kok sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang yang paling lucu kan kalau misalnya ada meme-meme di Facebook atau segala macam gitu kan. Sinamot disesuaikan dengan profesi, kalau dokter dia 500 juta karena untuk biaya kuliah dokter aja udah katakan lebih minimal 500 juta gitu kan. Terus sarjana hukum katanya sekian dan segala macam. Bahkan lagi ada yang konyol lagi dibikin permarga. Kalau marga Marbun katanya sinamotnya sekian. Marga Marbun. Kalau baru Marbun katanya sinamotnya sekian, baru ini katanya sekian gitu kan. Itu sebenarnya cuma lucu-lucuan aja sih, tapi setidaknya itu menjadi perhatian kita juga sih sebenarnya gitu kan. Lucu tapi patut untuk diperhatikan. Nah, kemudian terkait masalah menikah. Nah, menikah di kita sebagai orang Batak itu kan nggak gampang menikah. Benar nggak sih? Benar. Makanya dibilang banyak kawan-kawan saya yang belum nikah itu, kamu lama kali nikah, emang kenapa? Emang gampang kau pikir? Aku katakanlah ngumpulin sinamotnya lah. Emang pas pesta orang Batak itu katanya harus mengeluarkan duit yang banyak. Beda misalkan ke saudara-saudara kita orang Sunda, orang Betawi gitu kan. Mereka hanya menggunakan setelah ijab kabul gitu ya. Ada resepsi, dangdutan dikit ya. Cukuplah misalnya budget 15 juta mungkin waktu itu ya. Itu udah wah banget gitu kan. Tapi di kita katanya nggak bisa ya. Gitu kan. Itu menurut kamu tuh pernikahan kita itu di orang Batak itu ribet nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau di kita sambil minum dulu. Yes, aku minum dulu. Menurut aku sih ribet itu karena banyak adat-adatnya ya, karena banyak rincian-rinciannya gitu.
Beda ada yang kayak abang bilang tadi, kayak Sunda, Jawa, yang lainnya itu mereka ya udah kalau mau nikah cer gitu. Cuman kita kan banyak lagi. Tapi menurut aku sih bang, kalau kayak abang bilang dokter tadi, ya itu gimana ya? Itu back ke keluarganya masing-masing gitu. Iya, gitu ya. Nah, kalau aku sih, kalau kebetulan nih, puji Tuhan nih di keluarga aku ya orang tuaku itu nggak menuntut jodoh aku tuh harus kaya, harus sederhana, enggak gitu. Jadi kayak orang tuaku itu cuman bilangnya ya udah yang nikah kamu, siapapun itu jodohnya kaya miskin, yang penting dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, cuma itu doang. Yang perlu digarisbawahi adalah bertanggung jawab. Berarti intinya adalah dari sisi pernikahan Batak itu ya itulah gitu ya. Namanya adat itu ya itulah rangkaian dalam rangkaian adat dalam sebuah pesta pernikahan atau perkawinan orang Batak gitu kan. Berarti seru-seru aja ya. Seru aja. Tapi kamu pintar bahasa Batak nggak sih? Otik-otik. Otik-otik. Nah, saya pengen nanya nih sih sebenarnya gitu. Oke. Kamu kan udah kerja di kantor. Pasti kan ketika kamu ngobrol sama teman-teman kamu itu kan pasti ada beberapa aksen atau logat yang keluar dari ucapanmu lah gitu kan ketika ngobrol sama mereka. Biasanya tanggapan mereka itu kayak gimana sih? Ada yang ngomong gimana sih? Aku langsung dibilang, orang Batak kau ya, Batak kali kau ngomong kata gitu. Nah, terus kau jawab apa? Aku bilang aja sabodo toi, aku mah emang orang Batak gitu. Jadi aku balikin lagi. Oh gitu ya. Iya. Tapi nggak ada apa namanya semacam jadi kurang pede kan? Enggak, abang. Justru itu di situ serunya ya. Malah aku makin bangga karena kan kalau di kantor itu kan kita bermacam-macam suku. Jadi ada Batak, ada Cina, ada Sunda, ada Jawa gitu. Ya udah mereka kadang bawa bahasa dia sendiri, aku bawa bahasa sendiri. Enggak, kalau mereka bawa bahasa masing-masing ngerti nggak tuh? Enggak. Enggak, katanya bawa bahasa sendiri. Iya, jadi nah kalau misalnya mereka kalian ngobrol bawa bahasa masing-masing ngerti nggak tuh? enggak. Jadi kalau kadang ngomong bahasa-bahasa sendiri ya udah aku ngomong bahasa Batak aku aja gitu, kayak gitu. Jadi kayak lelucon aja gitu bang kalau kita ketemu meet up gitu. Oke. Istirahat. Dek, sebagai orang Batak tentu kita harus bangga. Oh iya, pesan dulu. Sebagai orang Batak, ya. Kamu bilang tadi kau bangga sebagai orang Batak. Ya. Kan kamu beritanya mau nikah nih. Ya. Ya kan? Menikah. Kalau kamu nanti punya apa? Kamu nanti dikasih Tuhan anak gitu ya. Ada nggak misalnya nama Batak yang pengen kamu kasih dia nama kamu? Nama anak aku. Iya. Sejauh ini sih aku belum berpikiran ke situ sih bang. Tapi ada rencana. Kalau ada. Coba. Kalau misalnya kamu punya anak perempuan ataupun cewek, kira-kira nama Batak yang kamu selipkan di nama anak kamu itu siapa? Kalau cowok aku mau Horas. Horas. Jadi terkenal nanti si Horas ini. Horas. Nah gitu. Kalau cewek? Kalau cewek sih Horis. enggak. Siapa? Kalau cewek sih nggak ada sih bang, cuma cowok doang. Cuma cowok dong. Iya. Cuma cowok ya nggak apa-apa ya. Artinya gini. Ya itu sebagai selingan aja sih sebenarnya gitu kan. Karena identitas itu memang tidak harus ditunjukkan dengan yang namanya goar ataupun nama gitu kan. Tapi lebih identitas itu lebih tahu kita asalnya dari mana, nenek moyang kita di mana, siapa diri kita sebenarnya. Nah itu. Gitu. Ada namanya orang Batak namanya Huan Hui. Ada emang itu? Ada. Bukan Cina ya? Oke. Tapi dia tahu gitu kan. Waduh. Tahu dia seperti apa kulturnya orang Batak dan segala macam. Tapi memang gini, di pesatnya perkembangan dunia sekarang gitu ya, baik itu teknologi, terus kemudian apapun itu gitu kan, kadang-kadang memang kita lupa budaya kita, kadang-kadang ya, tapi tidak semuanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah gitu, bagaimana caranya kita untuk memelihara, setidaknya tahu dikit tuh tentang budaya orang Batak, bener nggak gitu? Iya. Iya kan? Jangan sedih. karena gini, ini 20 tahun ke depan, misalnya kayak anak saya nih, anak saya
Kalau saya tidak ajarkan dikit-dikit sama anak saya gitu ya, ya mungkin dia bakalan tahu. Makanya kenapa orang-orang perantau yang dari Jakarta itu selalu membawa anaknya pulang kampung supaya tahu di mana nenek moyangnya, supaya tahu di mana opungnya gitu kan. Nah, maksud saya adalah tetaplah kita pelihara itu budaya Batak. Tidak perlu kita harus mengetahui semuanya, tapi setidaknya tahu dikit. Oke. Terkait masalah pernikahan, sinamut tadi udah, ya kan, jodoh tadi udah. Saya pengen kita lebih mengenal lebih dalam lagi itu seputar Udah Batak. Bonapasogi lah. Oke. Ya. Kamu pernah ke Danau Toba nggak? Pernah dong. Berapa kali? Nggak kuhitung apa nggak? Berarti sering ke Danau Toba? Ya dulu waktu aku masih stay di Medan. Oke. Apa yang menarik dari Danau Toba? Banyak pemandangannya, wisatanya. Baru itu kalau kita belanja banyak ciri khas yang harus kita beli gitu. Ya, itu banyak. Kalau dibilang ya nggak terhingga apa yang. Kalau misalnya diucapkan dengan kata-kata, kalimat apa yang keluar dari ucapanmu menggambarkan keindahan Danau Toba? Istimewa. Oh, istimewa. 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 Keren. Berarti Danau Toba itu benar-benar istimewa ya. Iya. Keren. Memang tuh Danau Toba tuh istimewa. Kalau nggak istimewa, ya kan, yang nggak bakalan ada Danau Toba gitu kan. Tapi karena memang istimewa, makanya ada Danau Toba. Lagi, baik. Nah, di Danau Toba, gitu kan banyak tuh di lingkungan di Danau Toba itu kan ada, istilah saya bilang tadi ada muara di situ, kampungnya Mama, gitu kan. Oke. Kau pernah ke Danau Toba tapi kampung Mama kau nggak pernah, susah. Ya, kayak mana ya gue bilang, ya kan? Ada di situ Tomok ya kan, di Pulau Samosirnya ada gitu kan, terus kemudian juga ada Bakara, terus kemudian banyak lah di situ kan parapat semuanya gitu kan, bahkan dari bagian Santar juga ada di sana gitu kan, jadi banyak lah. Saya pengen nanya deh sebenarnya, berarti cara umum kampung Danau Toba atau misalnya Bonapasogi kamu datang? Tahu ya? Siapa pahlawan revolusi, mereka apa pahlawan revolusi yang berasal dari Baligi ataupun dari Bonapasogi gitu? Kalau nggak salah nih ya Bang ya, kalau nggak salah itu Marga Panjaitan. Marga Panjaitan. Namanya? Bapak Donald. D Panjaitan gitu. Iya. Iya harus tahu, jangan sampai nggak tahu. D Panjaitan ya. Kamu tahu nggak siapa ya kan merupakan tokoh musik orang Batak, ya, merupakan legenda gitu, bahkan ya kan dia itu namanya tersebar sampai seluruh dunia, orang Batak. Tokoh musik. Situ mau. Maaf. Bapakku sendiri. Bapak Naum. Oh iya, Bapak Naum Situmorang. Bukan pernah kamu nggak tahu Naum Iya. Situmorang. Aduh. Maaf Bapak Naum. Mungkin pertanyaan saya yang kurang jelas gitu ya, Yes. tapi poinnya adalah ya itu dong. Berarti kamu tahu ya. Kamu pernah ke Salib Kasih nggak? Pernah? Salib Kasih. Apa yang menarik dari Salib Kasih? Salib Mingking ya. Oh, itu Salib Kasih daerah mana sih? Taruh kan Bang? Taruh. Dia tepatnya di mana? Dolok apa namanya? Nah itu Bang. Dia nggak tahu. Dolok apa? Aku nggak tahu. Tapi saya pernah ke sana. Serius? Pernah. Jadi itu Salib Kasih itu ada di daerah Silidung ya, di daerah Tarutung itu Dolok Siatas Barita. Nah, turun dikit di bawahnya ada daerah Pangaribuan. Oh. Saya baru satu kali dari Salib Kasih. Itu pun di umur 14 tahun. Kacau saya. Udah lumayan Bang. Oke, ada Danau Toba. Apa aja sih daerah-daerah wisata yang ada di Bonapasogi? Tadi ada Salib Kasih, terus apa lagi? Air terjun Sepiso-Piso. Air terjun Sepiso-Piso, Batu Gantung. Batu Gatung, Taman Iman. Taman Iman, berarti di Sikalang ya. Iya. Terus Kusuk Bukit. Tusuk Buit, berarti bisa Juru Mula-Mula. Ya. Banyak lagi sih Bang. Banyak lagi ya. Banyak lagi. Tapi semuanya udah dikunjungi.
puji Tuhan ini tinggal air pisau-pisau sih. Air pisau-pisau ya. Pisau-pisau. Itu belum pernah. Belum pernah. Jadi buat teman-teman yang belum yang pengen berwisata, ya, bertamasya gitu ya, bertamasya ke daerah katakanlah Sumatera Utara, banyak daerah wisata yang kita kunjungi. Di Humbang juga banyak loh. Makanan khas dari Sibolong-Borong kamu tahu apa enggak? Aduh, Yang terkenalnya? Aku nggak tahu, cuman yang aku tahu daging hoda doang. Daging hoda itu dari Humbang itu. Oh, Humbang ya? Jangan hoda. Aku nggak tahu bang kalau dari situ Sibolong-Borong. Airuru hombing dong. Aku kan Situmorang bang. Ya, enggak, itu lagunya kayak gitu. Masa kamu nggak tahu ada kue khas dari Sibolong-Borong? Obus-obus. Oh, obus-obus ya? Kau cobain itu, aduh enak. Jadi obus-obus itu gulanya ada di tengah, kalau dipencet dia muncrat dia. Obus-obus yang kayak gini-gini tuh bukan bang? Yang pohol-pohol ya? Bukan, itu beda itu pohol-pohol. Oh, Jadi beda. dia lapet. Oh. Di tengahnya ada kelapa, ada gula merah. Oh ya. Tapi gula merahnya itu udah cair. Oh. Jadi kalau kita pencet dia muncrat dianya. Jadi enak banget tuh. Waduh, obus-obus. Makanan dari Humbang ya? Itu dari Sibolong-Borong itu. Sibolong-Borong. Nah, kalau dari Sanggul itu, dari Humbang itu, ya terkenalnya jagal hoda. Ya kan? Nah, ada lagi makanan khas dari Sanggul. Apa lagi tuh bang? Gepang. Apa tuh bang? Gepang. Banyak ya? Kamu nggak kenal gepang? Enggak bang. Gepang. Kebetulan saya bukan nama Sanggul bang. Jadi gepang ini ada dua bentuknya. Satu ada yang persegi, satu lagi ada yang bulat bentuk bola ya. Oke. Nah, gepang ini ada dia dari apa namanya? Dari jagung. Ya kan, ada dia dari beras. Oke. Nah, jadi dibayar sama gula sangka. Itu gepang. Masih dia nggak tahu gepang sih? Nggak pernah makan aku bang. Nanti kalau Nggak tahu misalnya gepang. kalian yang sana tolong ajak aku ya. Tapi nggak tahu. Gepang, kamu nggak tahu gepang? Serius bang nggak tahu bang. Aduh, Belum pernah aku makan. susah nggak tahu gepang. Aduh. Mungkin kalau next calon aku orang itu pasti aku diajak makan ya kan? Ya harus cobain lah. Itu gepang enak loh. Rondang-rondang kamu nggak tahu? Rendang-rendang itu apa lagi tuh bang? Nggak tahu deh Oh rondang-rondang. rendang-rendang yang ini ya bang, makanan kayak nasi-nasi kecil-kecil gitu. Rondang-rondang itu kalau kau sering nonton sama pacarmu di XX1 atau 21 itu namanya popcorn. Oh iya. Itu memang rondang-rondang nggak tahu rondang-rondang. Namanya aja sih bang. Tapi pernah. Gepang nggak tahu, rondang-rondang nggak tahu. Namanya aku nggak tahu tapi pernah lihat. Pernah lihat? Susah. Rondang-rondang nggak tahu. Ini paling lucu di tamu saya nih, rondang-rondang gepang nggak tahu. Mungkin namanya yang aku jarang dengar kali ya bang ya. Terus kalau aku tanya, kamu kenal nggak Pirdot? Apalagi tuh? Pirdot, hail-hail, Aduh enggak bang. Apa itu? rimbang, Oh, rimbang tahu. tahu rimbang? Tahu. Pultak-pultak. Enggak tahu. Dia pultak-pultak nggak tahu. Dia orang Sirikalang, di Sirikalang juga banyak pultak-pultak loh. Aduh bang, aku nggak. Kalau di kami orang Uganda bilang itu ada ceplukan. Bukan. Ciplukan, sorry. Kamu nggak tahu? Mungkin kalau ke bahasa cara namanya aku nggak kenal. Kan? Andaliman tahu? Tahu. Orang bodoh kalau nggak aku nggak tahu andaliman bang. Soalnya aku masa pakai andaliman. Berarti kamu harus sering-sering pulang ke kampung deh. Iya. Nanti sama pacaran bilang sama lesin biring gitu, main-main lah dulu kita di Kedok Sanggul, katanya kita beli gepang dulu. Ya. Kita minum dulu lah. Mungkin karena namanya kali ya bang ya, karena kan aku jarang juga kan pulang Ya. kampung. Kadang-kadang memang di setiap daerah itu, sekalipun di daerah Sumatera Utara, kadang-kadang namanya A di sini, B di sini, tapi Iya, bentukannya sama, gitu ya. Saya pengen tes dong, kamu seberapa pintar kamu bahasa Batak? Oke. Ya, iya kan? Pintar bahasa Batak? Oke. Oke. Bahasa Bataknya pasir apa? Aduh bang. Ini dari sini kali. Gak tahu. Aduh, nggak tahu sih. Bahasa Bataknya pasir gak tahu dia guys. Tahu, aku maaf ya guys ya. Bahasa Bataknya pasir adalah rihit. Rehit. Oke.
bahasa Indonesianya kalimat ini apa? Ini saya coba. Madabu jolma turere. Jatuh orang, rere itu ke bawah ya? Bukan ya? bahasa dari tadi bahasanya bahasa Batak yang zaman dulu kali. Madabu jolma turere. Apa tuh Bang? Aku nggak mau tahu. Deng butuh horere. Hehe ini bulu sang dulu kon hehe. Deng butuh hehe. Apa gitu? Tikar. Oh. Lagi. Itu bahasa orang Batak dulu ya? Nggak tahu dulu, tapi itulah di kampung kami. Jadi rere nina bati lagi mong. Mulai dokot tikar nina. Ide. Mulai di Hamed dokon matras nina. Oke. Dia. Matras. mungkin karena aku habis mau gunjul mungkin karena aku memang udah lahir di kota kali Bang ya. Loh, aku nggak pala tahu. Loh, emang kamu pikir abang nggak lahir di kota? Bukan, maksudnya kan ada gitu, aku nggak pala ngerti gitu Bang yang bahasa Batak yang dulu banget. Iya, abang lahir di kota loh. Iya. Saya malah pakai kampak. Emang kamu pikir abang nggak lahir di kota? Oke. Iya kan? Oke. Itu di kota apa namanya? Pandumaan. Oke. Berarti Desa Pandumaan. Oke. Berarti besok harus banyak belajar ini. Harus banyak belajar, ya kan? Dia nggak tahu rere, nggak tahu rihit. Bahasa Batak dulu itu. Bahasa Bataknya Jajan nggak piring tahu. apa? Nah, Piring. Bahasa Bataknya piring nggak tahu. Tahu Bang. Aduh, Ini pada banget nih. bahasa Bataknya piring itu adalah sipir. Sipik. Sipir katanya. Ya, bahasa Bataknya adalah sipir. Oke. Piring. Apa? Mau bahasa Bataknya juli dokon Ahmete. Lupa. Ya itulah. Jadi ini foto sipir. Ya. Piring sipir. Sipir. Oke, bahasa. Oh, apa yang foto, Bang? Bahasa Bataknya cuci tangan, kobokan. Kok bukan? Anggoma, lebih semua. Anggoma. Aduh udah Bang, angkat tangan aja. Kalau bahasa Batak kayak gitu-gitu, angkat tangan Bang, nanti kita belajar lagi Bang. Inna simatam masuk simata inna bapak nih kebetulan. Baru baik cepat basuh nih, nanti gua tahu. Oh, cuci tangan. Iya lah. Basuh. Iya. Ada. Oke, baik. Kayaknya aku harus cari calon yang warga Batak nih Bang ya. Ya harus dong, ya kan. Ya kalaupun misalnya bukan orang Batak ya nggak apa-apa juga. Ya, yang penting sah, ya kan. Oke, kita ngomong masalah itu tadi, ya itu cuman seberapa pintar kita ngomong bahasa Batak. Tapi oke nggak ada masalah teman-teman ya. Kalaupun misalnya kita nggak tahu bahasa Batak ini jadi soal gitu ya. Yang penting kita tahu yang namanya bahasa cinta, bahasa kasih. Oke. Baik. Febri, terima kasih banyak atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol santai di acara Borua. Tentunya ini kita hanya ngobrol-ngobrol santai aja, sudut pandangnya Febri terkait topik-topik yang tadi ya. Tapi yang paling lucu masa dia nggak tahu gepang ya kan? Nanti kita belajar lagi ya Bang. Oke. Ya, terima kasih banyak atas setiap atensi. Terima kasih juga buat Febri yang sudah hadir di acara Batak Show, di acara Borua. Semoga cepat menikah deh gitu ya, cepat menikah dan punya anak gitu kan. Terus kemudian juga orang tua di kampung sehat yang ada di Medan atau di Singkawang juga sehat. Bahkan kita semua para penonton juga sehat, semakin diberkati. Jangan lupa support terus acara kami di channel YouTube Nirwana Trio Official. Kalau misalnya ada masukan ataupun kritikan boleh dicantumkan di kolom komentar karena kami butuh masukan ataupun dukungan Anda supaya kami bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih buat yang menyediakan tempat ini, Jidin Coffee and Lounge, buat juga Arka Fitse yang sudah mensupport cara ini. Semua kita sehat selalu, jauhkan mara bahaya, dan salam Horas untuk kita semua.